Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Vanessa Kristi Sregar, saya Nita Sangga, Saya Mesa Kasman. saya Maria Malaya Belurus Miring. Pada video ini kelompok kami akan membahas mengenai atlas dan substantif tes kode IJK. Di video ini kami akan melanjutkan dari kode G dan H. Selamat menyaksikan. Baik, kami akan membahas mengenai lanjutan dari pembahasan grup sebelah yaitu mengenai indeks GH. Dan sekarang kami akan membahas kode IJK mengenai utang wesel dan utang bunga, modal saham dan agio saham, serta laba ditahan. Untuk sejarah PT Bina Citra Pesona, PT Bina Citra Pesona adalah perusahaan distribusi parfum dan produk kecantikan yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1989. Perusahaan ini membeli produk seperti krim, lotion, minyak, kolongan, dan parfum semprot secara grosir langsung dari pabrik, kemudian mengemas ulang dan mendistribusikannya ke pengecer di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Perusahaan ini didirikan oleh Johan Munawar dan Leli Luntungan sebagai kemitraan yang setara. Johan sebelumnya bekerja sebagai manajer produksi, sementara Leli adalah salesperson di perusahaan kosmetik. Pada tahun 1994, perusahaan mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas atau PT untuk mendukung ekspansi bisnis. Modal dasar berdiri dari 20.000 saham dengan 6.000 saham awalnya diterbitkan kepada Johan, Leli, dan dua investor baru, Ari Budiman dan Mardi Widodo. Pada tahun 2000, 3.250 saham tambahan diterbitkan dan dibeli oleh Johan dan 10 investor baru. Saham perusahaan belum pernah diperdagangkan di pasar modal. Untuk memperoleh pembiayaan bank, pada tahun 1994, perusahaan menunjuk Dr. Randus Susilo dan Co. sebagai auditornya. Sejak saat itu, perusahaan secara konsisten menerima opini audit tanpa syarat. Dan pada tahun 1996, firma tersebut juga membantu dalam mengembangkan prosedur, akuntansi, dan operasional. Perusahaan beroperasi dengan 6 fasilitas utama, penerimaan barang, gudang, repacking, pengiriman, bengkel, dan kantor. Baik, kami akan membahas tentang pre-adjustment. Pre-adjustment adalah tahap awal dalam siklus audit sebelum auditor menerima dan memulai penugasan, yang bertujuan memastikan penugasan layak dan sesuai standar profesional. Pada tahap ini, auditor melakukan analisis penerimaan dan keberlanjutan klien, menilai integritas manajemen dan risiko awal, memastikan independensi auditor, memahami ruang lingkup serta tanggung jawab penugasan, mengalokasikan waktu dan sumber daya audit, serta mendokumentasikan kesepakatan melalui surat perikatan dan surat tugas. Tahap ini penting untuk meminimalkan risiko audit dan memastikan audit dapat dilaksanakan secara efektif dan objektif. Selanjutnya akan masuk ke atlas bagian pre-adjustment. Baik, di sini saya akan menjelaskan indeks A110, di mana sebelum menjelaskan indeks A110 ini, kita harus mengetahui apa sih itu atlas. Atlas merupakan singkatan dari Audit Tools and Link Archive System, di mana Atlas merupakan aplikasi audit berbasis Excel yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K dan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP untuk membantu auditor dalam pelaksanaan audit umum, laporan keuangan, mulai dari penerimaan klien, penilaian resiko, respon resiko, hingga pelaporan dengan mengintegrasikan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan International Standards on Auditing atau ISA ke dalam dokumentasi kertas kerja audit secara terstruktur dan efisiensi. Untuk mengerjakan indeks A110 ini, terlebih dahulu kita akan mengisi data informasi yang ada di KKP ini, di mana pada informasi ini terdapat informasi identitas auditor, identitas klien, informasi perikatan,
Semua data informasi ini diambil sesuai dengan soal yang Anda kerjakan, namun pada kasus yang kami kerjakan adalah soal kasus PT Bina Citra Pesona. Di sini nama kantor akuntan publik atau KAP-nya itu Dr. Andes Susilo Co. Kemudian ada nama klien, tahun buku, dan lain-lain. Teman-teman bisa sesuaikan saja pada buku atau soal yang sedang dikerjakan. Kemudian pada pojok kiri ini eh, terdapat simbol-simbol seperti simbol bintang 1, bintang 2, dan bintang 3, di mana bintang 1 itu artinya itu terisi secara otomatis seperti ini. Ini tidak dapat teman-teman isi sendiri karena ini diisi secara otomatis atau bisa dibilang ngeling. Kemudian untuk yang bintang 2 ini artinya teman-teman dapat memilih seperti ini. Sudah ada pilihan yang eh, mempermudah teman-teman untuk mengisi data informasi. Kemudian untuk yang bintang 3 artinya itu teman-teman dapat mengisi secara manual sesuai dengan data yang sebenarnya. Oke, setelah ini semua sudah dikerjakan dan diisi, kemudian kita akan mengerjakan indeks A110, di mana yang informasi-informasi di atas ini itu terisi secara otomatis ketika teman-teman sudah mengisi informasi di awal tadi. Oke, untuk oh sebelumnya indeks A110 itu berisi mengenai analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Oke, jadi untuk pertanyaan 1, 2, 3 ini juga terisi secara otomatis ketika teman-teman sudah menyelesaikan data informasi yang pertama tadi. Untuk yang nomor 4, cara pengisiannya itu teman-teman isi terlebih dahulu indeks A1101 sampai A1103. Terlihat untuk indeks A1101 itu mengenai isu pelaporan keuangan terdahulu. Jadi di sini akan terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai isu pelaporan keuangan terdahulu. Teman-teman bisa isi dan sesuaikan dengan soal apakah jawabannya ya atau tidak. Teman-teman bisa isi dan pilih. Dan setelah diisi juga teman-teman cek status KKP-nya apakah sudah komplit atau belum. Kemudian lanjut pengerjaan 1102 sama seperti pengerjaan 1101, namun ini mengenai integritas manajemen. Nah, untuk ini sama pengerjaannya seperti yang 1101 tadi, namun untuk nomor 6 itu secara otomatis terisi karena teman-teman harus mengisi indeks A1102 dulu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab sehingga nantinya akan terisilah pertanyaan nomor 6 tadi. Nah, setelah selesai indeks A1101, A1102, lanjut ke indeks A1103. Nah, di indeks A1103 ini berisi kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Nah, disinilah nanti akan eh, ngeling pada data informasi KKP tadi yang tim perikatan. Di, dat- di daftar personal KAP ini, teman-teman juga isi sesuai dengan data yang sebenarnya dan soal yang sedang dikerjakan, disesuaikan jabatan, kemudian melampirkan dokumentasi kompetensinya. Ini kemudian lampiran dokumentasi ketersediaan waktunya. Kemudian pada analisis kompetensi personal KAP yang terkait pada rencana perikatan juga teman-teman isi apakah dia sudah memadai atau tidak. Contohnya pemahaman terkait entitasnya, apakah dengan nama tersebut sudah memadai atau belum. Seperti ini. Kalau misalnya dia belum memadai, itu berarti kompetensinya perlu update. Kemudian dianalisis ketersediaan waktu personal KAP-nya, isi juga apakah dia eh, melakukan cuti atau tidak, resign atau tidak, sehingga nanti muncullah keterangan apakah dia memadai atau ada batasan waktu. Nah, biasanya biasanya untuk keterangan ada batasan waktu ini biasanya itu seperti contoh auditor sedang melakukan perjalanan dinas atau seperti misalnya auditor melakukan cuti atau ada eh, lanjut kuliah dan lain-lain. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan di atas ini, dari dari data-data yang di atas ini, kemudian di sini akan ada ringkasan hasil analisis kompetensinya, dan nantinya akan direkap pada independensi ini. Nah, inilah hasil rekap dari data-data yang telah diisi sebelumnya.
Untuk kolom kuning ini teman-teman juga bisa mengisi perikatan atau anggota-anggota mana yang terpilih dalam perikatan. Itu juga disesuaikan dengan soal yang dikerjakan. Kemudian dicek lagi status KKP-nya apakah sudah komplit atau belum. Nah, yang tadi anggota-anggota tadi akan muncul otomatis pada bagian susunan tim perikatan ini. Oke. Kemudian setelah mengisi semua pertanyaan A1101 sampai A1103, muncullah hasil analisisnya apakah dia low atau high. Nah, untuk pengerjaan pada kasus Bina PT Bina Citra Pesona itu hasil analisisnya tuh low. Kemudian teman-teman bisa isi apakah teman-teman menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Ini ada pilihan jawaban. eh, Maaf, ini akan tertera di sini terdapat pilihan apakah jawabannya atau tidak. Kemudian setelah menerima, kemudian auditor akan eh, melakukan mitigasi resiko. Untuk kasus kami, auditor melakukan mitigasi resiko itu dengan cara melakukan proses berbasis audit. Nah, pada A1101 ini juga A110 ini ada template laporan keuangan. Teman-teman bisa isi ini dan ini semua sesuai dengan eh, soal yang telah dikerjakan, yang sedang dikerjakan. Kemudian untuk mengisi data keuangannya, klik yang merah. Kemudian ini teman-teman juga sesuaikan dengan laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Di mana untuk menambah akun-akun ini, teman-teman bisa klik tambah header. Nah, di sini tersedia dan disesuaikan saja dengan akun-akun yang sedang teman-teman kerjakan. Kemudian di sini apabila sini ada keterangan balance-nya. Oke. Mungkin sekian pengerjaan untuk indeks A110. Untuk indeks A1102 akan dikerjakan dan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada kode A120, yaitu alokasi jasa dan perencanaan lainnya. Pada kertas kerja ini berfungsi untuk mengalokasikan waktu yang dibutuhkan oleh setiap personel yang terlibat dalam perikatan audit serta menanggapi tingkat kompetensi sumber daya yang diidentifikasi melalui kertas kerja A1110 yang memuat. Baiklah, saya akan melanjutkan kode. Baiklah, saya akan melanjutkan kode A120, yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Kertas kerja ini berfungsi untuk mengalokasikan waktu yang dibutuhkan oleh setiap personel yang terlibat dalam perikatan audit, serta menanggapi tingkat kompetensi sumber daya yang diidentifikasi melalui kertas kerja A110 yang memuat penilaian awal kompetensi. Analisis ini diterapkan sepanjang siklus audit. Selain itu, dilakukan penentuan mengenai penilaian mutu perikatan, baik melalui EQCR maupun penelaahan berjenjang oleh tingkat perikatan. Ada alokasi jam. Yang pertama itu rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Pada bagian ini, auditor menginput data secara manual, meliputi tanggal pelaksanaan audit dan tanggal mulainya dan tanggal pelaksanaan auditnya, meliputi tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian yang B-nya itu mulai dari jam mulai kerjanya, durasi istirahatnya, dan jam pulang kerja dengan format 24 jam. Kemudian ada juga jumlah hari libur, baik hari Sabtu atau Minggu, dan jam
pulang kerja dengan format 24 jam. Kemudian ada juga jam kerja efektif per hari yang diisi manual berdasarkan hari berdasarkan hasil perhitungan jam efektif dari eh, poin yang B. Kemudian data ini eh, untuk menunjukkan jumlah jam efektif dalam pelaksanaan audit. Sebagai catatan, jika auditor bekerja tanpa hari libur termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya, maka dapat mengisi dengan nilai 0 atau 0,000001. Kemudian ada rencana alokasi jam jasa untuk setiap tim pada tim tahapan audit. Auditor menentukan eh, jumlah waktu kerja yang dialokasikan untuk setiap tahap dan setiap anggota auditor. Kemudian nama auditor akan muncul secara otomatis berdasarkan formasi tim perikatan yang ditentukan dalam analisis penerimaan dan kelanjutan hubungan dengan klien. Auditor kemudian memilih peran setiap anggota dengan tim dengan opsi drop down. Alokasi jam jasa rencana terdiri atas dua jenis, yaitu alokasi rencana jam kerja otomatis yang dihitung menggunakan rumus, serta alokasi jam kerja aktual yang harus dimasukkan auditor secara manual. Auditor wajib mengisi alokasi jam kerja aktual meskipun eh, menggunakan angka yang dihasilkan dari perhitungan alokasi jam kerja. Pada gambar ini merupakan template alokasi jam jasa, dan di bawah ini gambar ini terdapat rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Lalu untuk bagian berikutnya terdapat analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Kemudian kode berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita membahas tentang surat perikatan dengan indeks A130. Pada indeks A130 kita menganalisis dalam surat perikatan bahwa dalam surat perikatan tersebut setidaknya tersaji. Di sini ada 11 poin untuk surat perikatan, dan dalam PT Bina Citra Pesona semuanya tersaji dalam surat perikatan. Setelah kita menganalisis, kemudian kita membuat format surat perikatan dengan mengelingkan. Berikut ini adalah tampilan lampiran format perikatan audit. Kemudian kita melakukan hal yang sama untuk lampiran surat perikatan audit dengan mengelingkan juga. Setelah kita melakukan langkah tersebut, yaitu menganalisis, membuat format, dan membuat lampiran surat, kemudian dapat kita simpulkan bahwa surat perikatan memadai dan status KKP komplit. Selanjutnya kita akan membahas indeks A140 surat tugas. Pada indeks ini, kita dapat melihat susunan tim perikatan audit yang bersumber dari A120 yang sudah terisi otomatis. Selanjutnya, kita akan menganalisis 5 poin yang ada dalam surat tugas, yang mana ini semua terdapat dalam buku praktik PT Bina Citra Pesona. Setelah menganalisis, kita akan membuat lampiran surat tugas. Di sini terdapat contoh format surat tugas yang sudah terlink. Berikut contoh surat lampiran A140. Selanjutnya, lampiran surat tugas juga sudah ke link.
Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa surat tugas sudah memadai. Selanjutnya, setelah kita membuat surat perikatan, surat tugas, kemudian kita membuat pernyataan independensi dengan indeks A150. Pada indeks A150 ini secara otomatis akan tersusun susunan tim perikatan. Di sini tim perikatannya ada 5. Yang pertama, Rizky Syahputra sebagai partner, Maria Malia Belen sebagai manajer, Nita Sitanggang sebagai ketua tim, Merika Silalahi dan Seventina Silitonga sebagai anggota tim. Kemudian kita pastikan dalam form independensi setidaknya tersaji. Di sini ada 4 poin. Kemudian kita menganalisis keempat poin ini dan keempat poin ini menghasilkan analisis ya dalam form independensi semua poin ini tersaji. Kemudian kita membuat format pernyataan independensi dengan mengelingkan ke G Drive. Berikut ini adalah lampiran form independensi. Kemudian kita melakukan hal yang sama dengan mengelingkan surat pernyataan independensi. Setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, kemudian mendapat simpulan bahwa pernyataan independensi memadai dan status KKP komplit. Seperti di sini untuk indeks A160 itu berisi mengenai komunikasi tim perikatan. Di sini ada beberapa hal yang harus diisi, jawaban hasil analisisnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Disarankan untuk menjawab ya, karena untuk simpulan ini agar dia memadai. Apabila salah satunya tidak, dia pasti tidak memadai. Dia akan tidak memadai untuk simpulannya. Oleh karena itu, disarankan untuk dijawab ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengisi eh, format komunikasinya, lampiran komunikasi tim perikatannya, dan simpulannya. Itu sesuai saja dengan eh, dat- sesuai dengan yang soal-soal yang teman-teman kerjakan. Kemudian next, seperti itu juga. Ini untuk yang saldo awalnya, teman-teman juga menjawab ya agar kesimpulannya memadai. Begitu pula dengan yang selanjutnya. Pada bagian ini akan membahas tentang risk assessment. Risk assessment adalah tahap perencanaan audit yang bertujuan mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Pada tahap ini, auditor menetapkan materialitas awal, melakukan prosedur analitis awal, memahami entitas dan lingkungannya termasuk sistem pengendalian internal, serta menilai risiko inheren dan risiko pengendalian. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan tingkat risk of material misstatement atau ROMM dan menyusun strategi audit serta rencana audit yang tepat sebagai dasar penentuan prosedur audit selanjutnya. Selanjutnya akan masuk ke atlas bagian risk assessment. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tahap audit awal yaitu pre-judgment. Kemudian kita membahas tentang tahap audit risk assessment dimulai dari penentuan materialitas awal. Yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat kondisi entitas untuk menjadi pertimbangan dalam memilih acuan materialitas keseluruhan atau overall materiality. Pada PT Bina Citra Pesona, kondisi entitasnya yaitu entitas normal. Di sini dapat kita pilih kondisi entitas berdasarkan dengan perusahaan yang kita audit. Nah, saldo total aset hingga total liabilitas per 31 Desember 2024 secara otomatisasi akan terisi karena kita sudah membuat tahap audit pre-judgment. Selanjutnya kita melakukan penentuan materialitas keseluruhan atau overall maturity. Acuan saldonya yaitu dari laba sebelum bunga
pajak, penyusutan, dan amortisasi. Di sini ada saldonya sebesar 792.692.000. Kemudian kita membuat marginnya 7%, yaitu berdasarkan pertimbangan pengujian terhadap inherent risks dan control risks. Margin materialitas keseluruhan ini dari 5% sampai 10%. Kita memilih 7% dikarenakan sebagai titik tengah yang konversif karena tidak terlalu agresif dan juga tidak terlalu ketat. Sehingga dapatlah hasil saldo materialitas keseluruhan atau over materiality sebesar 55.488.440 perak. Selanjutnya kita melakukan materialitas pelaksanaan, yaitu marginnya biasa umumnya sebesar 50% sampai 80% dari materialitas keseluruhan atau overall materiality. Di sini kita menggunakan margin 50% berdasarkan pertimbangan pengujian terhadap inherent risks dan control risks, sehingga dapatlah hasil materialitas pelaksanaan atau performance materiality sebesar 27.744.220. Kemudian kita menilai salah saji yang tidak dikoreksi. Di sini margin ambang batas nilai yang tidak dikoreksi, kita memilih 5%. Umumnya margin ambang batas nilai yang tidak dikoreksi sebesar 3% sampai 5% dari performance materiality. Di sini kita memilih 5% dikarenakan salah saji dianggap tidak signifikan dan tidak perlu dikumpulkan atau dievaluasi lebih lanjut. Dikarenakan kita sudah melakukan pengujian terhadap inherent risks dan control risks. Kemudian kita checklist di bagian tabel apakah terdapat pertimbangan penentuan spesifik materiality. Kita checklist ya, karena kita membuat pertimbangan profesional, memilih acuannya yaitu berdasarkan pertimbangan terhadap inherent risks dan control risks. Sehingga kita checklist. Kemudian kita tentukan spesifik materiality. Di sini tipe materialitas yang kita gunakan yaitu performance materiality dengan nilai 27.744.220 dengan spesifik materiality yaitu ada 3 akun. Yang pertama pada akun persediaan atau merchandise inventory. Yang kedua ada akun piutang yaitu accounts receivable. Yang ketiga yaitu utang atau account payable. Secara otomatisasi akan terisi saldo dari akun tersebut. Kemudian kita membuat spesifik overall materiality dan performance materiality sebesar 50%, sehingga akan secara otomatis juga akan terisi saldo spesifik overall materiality dan performance materiality pada akun-akun tersebut. Di sini jumlah spesifik overall materiality untuk persediaan, piutang, dan utang sebesar 13.872.110 dan jumlah spesifik performance materiality untuk persediaan, piutang, dan utang sebesar 6.936.55 perak. Setelah kita menentukan spesifik materiality, maka secara otomatis akan terisi simpulan. Di sini simpulannya yaitu materialitas sudah ditentukan, spesifik materiality telah ditentukan, dan status KKP komplit. Selanjutnya kita akan membahas indeks A220, prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Pada indeks ini ada 2 tahapan analisis yang akan kita lakukan. Yang pertama, analisis perbandingan data antar periode, indeks A220.1. Pada indeks ini, kita akan menganalisis audit strategi memorandum awal, yang mana di sini terdapat nama-nama akun dan analisis yang akan kita lakukan. Setelah melakukan analisis vertikal pada periode tahun lalu dan tahun audit sekarang, kita akan mendeskripsikan analisis
perbandingan laporan keuangannya. Setelah selesai melakukan analisis, kita dapat membuat kesimpulan bahwa hasil analisis awal tidak terdapat risiko salah saji material. Penjelasannya, ditemukannya analisis vertikal yang memiliki hasil signifikan sehingga perlu dilakukan substantif tes keseluruhan pada akun tersebut. Selanjutnya, kita akan menganalisis rasio keuangan, indeks A220.2. Pada tahap ini, kita dapat melihat data-data yang akan digunakan untuk menghitung per rasio. Di sini sudah terisi otomatis dari data yang digunakan. Selanjutnya, kelompok akun yang akan dianalisis, dan kita akan membuat simpulan rasio prosedur analitis awal. Di sini, setelah kita akan melakukan analisis rasio, kita akan membuat deskripsi analisisnya. Setelah semuanya selesai, kita membuat kesimpulan hasil analisis ini tidak terdapat risiko salah saji material. Statusnya sudah komplit. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan bahwa hasil analisis awal pada indeks A220.1 dan A220.2 tidak terdapat risiko salah saji material. Akan tetapi, pada akun aset tetap perlu dilakukan tes substantif secara keseluruhan atau detail. Selanjutnya, kita akan membahas indeks A230 pemahaman entitas dan lingkungan. Pada indeks ini, terdapat 8 aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama, informasi umum dan aspek legalitas, indeks A230.1. Pada indeks ini, terdapat informasi umum dan aspek legalitas PT Bina Citra Pesona. Pertama, kita akan mengisi kontak klien, yang mana ini didapat dari buku praktik. Selanjutnya, informasi umum, yaitu informasi mengenai pendirian perusahaan, nomor dan tanggal akta perusahaan, informasi mengenai legalitas lainnya. Selanjutnya, kita akan mengisi status kepemilikan kantor pusat, cabang, gudang, atau pabrik. Selanjutnya, jumlah karyawan tetap. Setelah mengisi semua data, kita membuat kesimpulan bahwa informasi umum dan aspek legalitas tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Status komplit. Selanjutnya, struktur organisasi dan tanggung jawab. Indeks A230.2. Pada indeks ini, kita akan membuat struktur organisasi dan tanggung jawab PT Bina Citra Pesona. Yang pertama, ini struktur organisasi. Di sini sudah ke link struktur organisasi PT Bina Citra Pesona, dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, uraian tanggung jawab. Di sini sudah tersedia pada buku praktik. Jadi dapat kita buat kesimpulan bahwa struktur organisasi dan uraian tanggung jawab tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Status KKP komplit. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi. Indeks A230.3. Pada indeks ini, kita akan membahas proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi perusahaan PT Bina Citra Pesona. Yang pertama, proses bisnis utama dan kebijakan akuntansi rutin. Di sini terdapat beberapa uraian. Selanjutnya kita akan merangkum uraian siklus akuntansi. Yang ini sudah tersedia pada buku. Setelah semuanya selesai, kita membuat kesimpulan bahwa proses aktivitas bisnis utama tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Status komplit. Selanjutnya kita akan memasuki pemahaman peraturan yang relevan, indeks A230.4.
Pada indeks ini, kita akan membahas pemahaman peraturan yang relevan PT Bina Citra Pesona. Pemahaman atas peraturan yang relevan dengan klien. Di sini kita isi sesuai dengan buku. Setelah selesai, kita akan membuat kesimpulan bahwa pemahaman peraturan yang relevan tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Statusnya sudah komplit. Selanjutnya kita akan memasuki pemahaman lingkungan bisnis. Indeks A230.5. Pada indeks pemahaman lingkungan bisnis ini, kita akan membuat beberapa informasi yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu poin lingkungan bisnis, yaitu poinnya tren industri sejenis. Di sini sudah bisa kita dapat dari buku. Setelah semuanya selesai, kita akan membuat kesimpulan bahwa pemahaman lingkungan bisnis tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Statusnya komplit. Selanjutnya kita akan memasuki analisis kelangsungan usaha indeks A230.6. Pada indeks ini, kita akan menganalisis kelangsungan usaha atau going concern PT Bina Citra Pesona. Terdapat beberapa poin yang akan kita isi, yaitu aspek keuangan, operasi, dan lainnya. Di sini kita dapat melihat dari buku. Setelah semuanya diisi, kita membuat kesimpulan bahwa analisis kelangsungan usaha tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Statusnya sudah komplit. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang ketujuh, pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Indeks A230.7. Pada indeks ini kita akan menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Di sini kita dapat melihat beberapa item yang akan dibuat. Dan kita akan membuat deskripsinya sesuai dengan pada kolom ini. Setelah semuanya selesai, kita membuat kesimpulan pengendalian penyiapan dan penyusunan laporan keuangan sudah memadai. Statusnya komplit. Selanjutnya kita masukin poin terakhir pada indeks ini, analisis faktor kecurangan. Indeks A230.8. Pada indeks ini, kita akan menganalisis faktor-faktor kecurangan pada PT Bina Citra Pesona. Di sini kita dapat melihat beberapa uraian dan tanggapan klien yang akan kita isi. Di sini setelah kita mengisi semua informasi yang dibutuhkan, kita membuat kesimpulan bahwa analisis faktor kecurangan tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Statusnya komplit. Kita membuat kesimpulan keseluruhan bahwa secara keseluruhan sudah disajikan sesuai standar dan sudah dilakukan jurnal koreksi atas salah saji yang terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan kode A240 mengenai inherent risk. Pada kertas kerja ini tampilan kode 240 yang digunakan oleh auditor untuk melakukan identifikasi penilaian inherent risk, khususnya risiko kecurangan sesuai dengan SA 240. Pada tampilan ini, auditor mendokumentasikan informasi umum audit, periode pemeriksaan, serta standar audit yang digunakan. Auditor menilai berbagai faktor risiko seperti kondisi ekonomi, tren industri, perubahan peraturan, penggunaan tenaga ahli, dan faktor kecurangan yang mencakup tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Akun-akun yang berpotensi terdapat juga dicantumkan sehingga auditor dapat menyimpulkan bahwa analisis inherent risk telah dilakukan dan menjadi dasar perencanaan audit. Dan juga pada penilaian risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat akun. Pada financial statement level, auditor
menilai risiko secara keseluruhan dan menggunakan respon audit yang sesuai, yaitu melakukan pengujian substantif secara menyeluruh. Pada account level, auditor menilai risiko untuk setiap akun laporan keuangan seperti kas, piutang, persediaan, dan investasi dengan mengklasifikasikan tingkat risiko menjadi rendah atau tinggi. Akun yang memiliki risiko lebih tinggi akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan prosedur audit. Untuk kode berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti baik untuk pengerjaan indeks A250 yaitu control risk atau pengendalian internal, teman-teman juga bisa melihat di sini. Untuk kesimpulan ini itu terisi secara otomatis ketika teman-teman telah mengisi indeks A251 sampai A258. Nah, untuk pengerjaan indeks A250 ini itu berkaitan dengan pengerjaan indeks A230. Oke, kita akan mengerjakan A251 terlebih dahulu. Eh, ini untuk entity levelnya. Nah, ini teman-teman bisa isi secara manual dan ini secara otomatis ketika teman-teman telah mengisi evaluasi pemahaman pengendalian ini. Nih, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan soal apakah komunikasi dan penegakan dan integritas, apakah komunikasi dan penegakan integritas dan nilai etika itu sudah dilaksanakan dan memadai atau belum. Itu untuk kesimpulan ini teman-teman juga bisa memilih apakah dia sudah memadai atau tidak. Teman-teman bisa sesuaikan saja. Ini juga bisa teman-teman pilih. Ini sesuai pemahaman pengendalian yang teman-teman sudah lakukan ya. Ini kemudian lanjut juga. Kemudian setelah mengisi evaluasi pemahaman pengendalian dan evaluasi pengendalian internal pengendalian teknologi ini akan secara otomatis terisi pada bagian ini. Kemudian ini teman-teman juga bisa mengisi apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internalnya. Ketika tidak, teman-teman bisa jawab tidak. Apabila iya, teman-teman bisa jawab ya. Nah, untuk supaya status KKAP-nya ini komplit, teman-teman harus memilih kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, untuk kasus PT Bina Citra Pesona, dia pengendalian internal tingkat entitasnya telah memadai. Oleh karena itu, pilihlah pengendalian internal tingkat entitas telah memadai. Apabila belum, teman-teman bisa pilih yang ini, dan apabila tidak memadai, teman-teman juga bisa memilih ini. Nah, kesimpulan ini diambil dari hasil pengisian pertanyaan-pertanyaan di atas ya, teman-teman. Oke, setelah komplit, kita lanjut lagi ke 250.2. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa akan berkaitan dengan pengerjaan A230.3. Nah, teman-teman bisa isi sesuai dengan soal dan data yang sebenarnya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi kesimpulannya agar status KKP-nya ini komplit. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika dia tidak memadai, dia akan muncul kolom eh, reason atau kolom mengapa dia tidak memadai. Jadi ketika tidak memadai, teman-teman juga harus mengisi alasan kenapa dari informasi dan data-data di atas ini muncul kesimpulan tidak memadai. Barulah dia akan komplit statusnya. Kemudian setelah itu lanjut untuk 253, sama seperti yang 252, itu berkaitan dengan dua pengerjaan 230, dan juga harus perhatikan dan diisi kesimpulannya dan diisi juga eh, alasan mengapa tidak komplit. Barulah akan terisi kesimpulan-kesimpulan di kolom ini. Nah, setelah indeks A250.1 sampai indeks A250.8 itu terisi, disclaimer teman-teman untuk pengerjaannya sama ya, sama yang A250 di atas, jadi teman-teman bisa sesuaikan saja. Kemudian setelah selesai mengerjakan ini semua, di sini juga teman-teman harus mengisi kesimpulan dari pengerjaan indeks A250 keseluruhan. Oke. Kemudian A25
Saya akan menjelaskan indeks A260. Itu mengenai komunikasi dengan TCWG dan SPI. Ini cuma 2 pertanyaan saja ya teman-teman. Dia mengenai identifikasi para pihak oleh tim perikatan. Ini jawabannya tinggal teman-teman pilih ya atau tidak. Namun sebelum Anda memilih ya atau tidak, eh, teman-teman harus lihat dulu indeks A261-nya dan diisi. Untuk kondisi PT Bina Citra Pesona, semua komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab itu diberikan tanda ya, diberikan jawabannya karena sesuai, sehingga muncullah kesimpulan bahwa komunikasi dengan pihak TCWG-nya sudah memadai, sehingga status KKP-nya komplit. Begitu pula dengan eh, yang B, pertanyaan B. Teman-teman juga harus mengisi A260 ini. Apabila tidak sesuai, teman-teman bisa pilih tidak. Dan jangan lupa untuk mengisi kesimpulannya. Serta diperhatikan status KKP-nya. Sekian penjelasan A260 dari saya, A250 dan A260 dari saya. Indeks selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan kode A270. Baik, saya akan menjelaskan kode A270. Pada tampilan ini menunjukkan lembar kerja atlas untuk penentuan Risk of Material Misstatement atau ROMM pada tingkat laporan keuangan sesuai SA 315. Pada bagian ini ditampilkan informasi umum audit seperti KAP, klien, periode audit, serta standar audit yang digunakan. Auditor kemudian menyimpulkan bahwa penentuan ROMM telah dilakukan dan menetapkan tingkat resiko pada financial statement berada pada kategori M atau menengah. Berdasarkan penilaian tersebut, auditor menentukan respon audit berupa memperbanyak pengujian substantif, yang berarti auditor akan lebih fokus pada pengujian saldo dan transaksi untuk menurunkan resiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Pada tampilan yang ini, menunjukkan penilaian ROMM pada tingkat asersi atau assertion level untuk setiap akun laporan keuangan. Setiap akun dievaluasi berdasarkan saldo, tingkat materialitas, risiko keuangan, inherent risk, dan control risk. Auditor juga menilai asersi seperti keberadaan, kelengkapan, penilaian, serta penyajian dan pengungkapan. Hasil penelitian ini digunakan untuk menentukan respon audit yang tepat, termasuk penggunaan pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian rinci. Akun-akun dengan risiko tinggi menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit. Kemudian akan saya lanjut pada kode A280. Pada tampilan ini merupakan audit strategi memorandum pada aplikasi Atlas yang digunakan auditor untuk mendokumentasikan strategi audit secara keseluruhan sesuai standar audit. Pada bagian Atlas atas terdapat penegasan bahwa auditor wajib memperbaharui dan menyesuaikan strategi audit apabila terjadi perubahan selama pelaksanaan audit. Bagian karakteristik perikatan digunakan untuk menjelaskan sifat klien, jenis perikatan, dan lingkungan bisnis yang diaudit. Bagian tujuan pelaporan saat audit dan sifat komunikasi berfungsi untuk menjelaskan tujuan laporan audit, waktu pelaksanaan audit, serta pola komunikasi antara auditor dan pihak klien. Selanjutnya, bagian faktor signifikan aktivitas perikatan awal dan pengetahuan dari perikatan lain memuat hal-hal penting yang memengaruhi audit, termasuk risiko utama dan pengalaman auditor dari audit sebelumnya. Terakhir, bagian sifat
Saat dan luas sumber daya menjelaskan perencanaan penggunaan tim audit, waktu penjelasan prosedur, serta cakupan terhadap pekerjaan audit yang dilakukan. Baik, untuk kode berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Utang wesel. Utang wesel atau notes payable adalah kewajiban perusahaan yang timbul akibat diterbitkannya suatu wesel sebagai bukti tertulis atas janji untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak kreditur pada waktu yang telah ditetapkan, dengan atau tanpa bunga. Wesel diterbitkan untuk berbagai tujuan, dan properti atau aset lain dijadikan sebagai jaminan pinjaman, seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pokok pinjaman dan tingkat bunga wesel harus dicantumkan dalam perjanjian kredit. Untuk wesel jangka pendek, pembayaran pokok pinjaman dan bunga hanya diminta ketika wesel jatuh tempo. Untuk wesel berjangka lebih dari 90 hari, bunga biasanya dibayar secara bulanan atau kuartalan. Baik untuk utang bunga atau interest payable adalah kewajiban perusahaan atas bunga pinjaman yang telah menjadi beban dalam suatu periode akuntansi, tetapi belum dibayarkan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Utang bunga timbul akibat adanya perbedaan waktu antara pengakuan beban bunga dan pembayaran bunga, serta disajikan sebagai kewajiban lancar dalam laporan posisi keuangan. Prosedur pengujian substantif atas utang wesel. Yang pertama yaitu eksistensi atau terjadinya kelengkapan. Prosedur pengujian substantifnya yang pertama, meminta atau membuat daftar utang wesel yang mencakup saldo awal, pembayaran, dan saldo akhir. Yang kedua, mencocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun sebelumnya dan menelusuri saldo akhir ke working trial balance. Yang ketiga, memeriksa salinan surat wesel yang mencakup tanggal wesel, nilai nominal, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu melakukan konfirmasi terhadap pemegang wesel. Yang kelima, melakukan vouching pembayaran atau pelunasan dan tambahan ke rekening utang wesel. Yang keenam yaitu memeriksa konfirmasi bank, khususnya yang menyangkut utang wesel. Yang kedua ada penilaian atau alokasi kelengkapan. Prosedur pengujian substantifnya yaitu yang pertama meminta dan membuat daftar yang menunjukkan utang bunga pada tahun berjalan yang meliputi saldo awal, pembayaran, beban bunga tahun berjalan, dan saldo akhir. Yang kedua, melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi terhadap penjumlahan dan periksa ketelitian data lainnya. Cocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun sebelumnya dan telusur saldo akhir ke working trial balance. Yang ketiga, menghubungkan utang, bunga, dan dengan rekening beban bunga. Yang ketiga yaitu penyajian dan pengungkapan. Prosedur pengujian substantifnya yaitu yang pertama, menentukan apakah wesel yang ada termasuk jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua yaitu menentukan apakah terdapat aktiva yang dijaminkan untuk utang wesel yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan membahas ke spreadsheet untuk kode I. Baik, saya akan menjelaskan mengenai indeks I1, yaitu salah. Baik, saya akan menjelaskan indeks I1, utang wesel dan utang bunga, di mana template-nya ini teman-teman dapat melihat pada buku 3 halaman 59. Kemudian untuk utang wesel Bank Ganesanya itu saldo tanggal 31 bulan 12 tahun 2023 sebesar 250 juta, di mana teman-teman juga dapat melihatnya pada TB1 pada akun Notes Payable tahun 2024. Yang ini kemudian untuk penambahnya itu ada wesel asuransi hidup baru tanggal 31 Agustus tahun 2024
yang jatuh tempo pada 31 Agustus tahun 2031 dengan bunga 16% dan dibayarkan tanggal 31 Agustus tahun 2031. 950 juta ini kita dapat melihat pada indeks I2 yang terdapat pada buku 4 halaman 53, atau teman-teman juga bisa melihat di sini. Pada indeks I2 ini telah dijelaskan tanggal Wesel, kemudian nilai nominal Wesel, dan jatuh tempo pada tanggal berapa dan tingkat bunganya berapa. Kemudian untuk kemudian ditambahkan 250 juta ini dengan 950 juta, dapatlah 1.200.000.000 juta. Kemudian yang menjadi pengurang yaitu pelunasan pada tanggal 30 April tahun 2023. Saldo 31 Desember 2024 yaitu sebesar 250 juta, di mana ini didapat pada buku 1 halaman 72. Kemudian 1.200.000.000 ini dikurangkan dengan 250 juta, maka dapatlah 950 juta. Yang di mana 950 juta ini juga didapat pada TB1. Yang ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria. Selanjutnya kita akan membahas tentang utang bunga atau interest debt. Saldo 31 Desember 2023 yaitu sebesar 21.250.000. Ini terdapat dari TB1 di sini di interest payable 21.250.000. Dan ini dapat kita lihat juga perhitungannya dari buku 3 halaman 59. Kemudian kita jumlahkan dengan beban-beban tahun 2024, yaitu ada beban dari asuransi hidup baru sebesar 50.666.667. Ini perhitungannya kita dapat dari 4/12 dikali 16% dikali 950 juta, yaitu dari bulan September sampai Desember dikali sama 16%, yaitu tarifnya 16%. Dapat kita lihat dari I2, di sini dikatakan bahwa tingkat bunga Wesel yaitu 16% dikali dengan nilai nominalnya, sehingga kita dapat hasilnya 50.666.667. Kemudian ada beban oleh Bank Ganesha sebesar minus 10.625.000. Ini didapat dari buku 3 halaman 59, atau dapat kita buat juga perhitungannya dari 4/12, yaitu dari Januari sampai April, dikali dengan 12,3/4%, didapat dari tarifnya dari buku 3 halaman 17, indeks A2, dikali dengan nilai nominalnya sebesar 250 juta. Kemudian kita jumlahkan 50.666.667 dengan 10.625.000 sebesar 40 juta 42.000. Kemudian kita tambahkan 21.250 dengan 40.042.000, yaitu sebesar 61.292, dan ini telah sesuai dengan TB2. Itu 61.292. Kemudian kita kurangkan dengan pelunasan yang telah dilakukan kepada Bank Ganesha sebesar minus 31.876. Ini didapat dari 281.876 dikurang 250 juta. Informasi ini dapat kita lihat dari buku 1 halaman 72, atau juga bisa kita lakukan perhitungannya dengan membuat perhitungan 250 juta dikali sama tarifnya yaitu 12,3/4%, sehingga kita kurangkan 61.292.000 dikurang dengan 31.876.000, dapatlah hasilnya saldo 31 Desember 2024 sebesar 29.416.000. Baik, selanjutnya masuk ke modal saham. Modal saham adalah bagian dari modal perusahaan yang berasal dari setoran pemilik
atau pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham dalam perusahaan. Modal saham mencerminkan hak kepemilikan atas perusahaan, yang menjadi dasar pembagian atas dividen, serta menunjukkan besarnya dana yang ditanamkan pemilik atau untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Agio saham. Agio saham adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham pada saat saham tersebut diterbitkan. Agio saham merupakan tambahan modal yang berasal dari pemegang saham di luar gitu. Agio saham. Agio saham adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham pada saat saham tersebut diterbitkan. Agio saham merupakan tambahan modal yang berasal dari pemegang saham di luar nilai nominal dan dicatat sebagai bagian dari ekuitas perusahaan, bukan sebagai pendapatan. Agio saham mencerminkan nilai lebih yang bersedia dibayar investor atas saham perusahaan dan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, melainkan disimpan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional, ekspansi usaha, atau memperkuat struktur pemodalan. Jenis-jenis laba ditahan yaitu laba ditahan tidak dibatasi, yaitu bebas digunakan untuk keperluan apapun, dan laba ditahan dibatasi yaitu untuk dialokasikan untuk tujuan tertentu, seperti cadangan ekspansi atau pelunasan utang. Selanjutnya, prosedur pengujian substantif atas modal saham dan laba ditahan, eksistensi atau terjadinya kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi. Prosedur pengujiannya yang pertama, 1. Minta dan buatlah jumlah lembar saham dan jumlah rupiah untuk tiap-tiap jenis saham yang ada. Yang kedua, telusur saldo awal ke kertas kerja tahun sebelumnya. 3. Periksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien, kutipan rapat-rapat pemegang saham, izin pengeluaran saham, surat pemberitahuan dari pialang, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, atau yang berhubungan dengan modal saham. Yang keempat, periksa buku sertifikat saham. Lakukan rekonsiliasi dengan buku pembantu dan rekening kontrol. Yang kelima, minta atau buatlah analisis terhadap rekening modal saham yang diperoleh kembali dan transaksi-transaksi yang berhubungan. Yang keenam, lakukan watching terhadap transaksi-transaksi modal yang diperoleh kembali. Yang ketujuh, minta atau buatlah analisis atau agio saham untuk tahun berjalan. Yang A, telusur saldo awal ke kertas kerja tahun sebelumnya. B, periksa semua dokumen-dokumen pendukung untuk semua perubahan dalam rekening agio saham. Kedelapan, minta atau buatlah analisis rekening laba ditahan untuk tahun berjalan. A, telusur saldo awal ke kertas kerja tahun sebelumnya. B, periksa semua dokumen-dokumen pendukung untuk semua perubahan dalam rekening laba ditahan. 9. Periksa kutipan rapat-rapat pemegang saham dan dewan komisaris yang berhubungan dengan pembagian dividen. Prosedur pengujian substantif atas modal saham dan laba ditahan pada penyajian dan pengungkapan. Prosedur pengujian substantifnya yang pertama, dapatkan data untuk pengungkapan dalam laporan keuangan yang meliputi modal dasar, jumlah yang diotorisasi dan beredar, nilai nominal, dan informasi lain yang berhubungan dengan modal saham. Yang kedua, lakukan wawancara dengan manajemen tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak para pemegang saham, seperti hak beli saham, saham konversi, saham preferen, dan lain sebagainya, beredar selama periode tahun berjalan yang akan digunakan untuk menghitung laba per lembar saham. Yang keempat, tentukan apakah terdapat pembatasan terhadap laba ditahan. Selanjutnya, akan membahas substantif tes pada spreadsheet kode J. Saya akan membahas tentang kertas kerja kode J. Template-nya dapat kita lihat pada buku 3 halaman 60, di mana kertas kerja J berisikan modal saham dan agio saham. Auditor memberikan informasi dari klien yang berisikan di sini pada tanggal 31 Desember 2024 saldo awalnya diotorisasi 20.000 lembar.
dikeluarkan dan beredar sebesar 9.250 lembar dengan nilai nominal 200.000. Maka modal saham yang didapat adalah 1.850.000 didapat dari 9.250 lembar dikali dengan nilai nominalnya sebesar 200.000, maka modal sahamnya yaitu sebesar 1.850.000. Hasil perhitungan ini juga sudah sesuai dengan TB1 sesuai dengan yang ini. Kemudian untuk agio sahamnya ini sebesar 1.106.054.000 didapat dari kertas kerja tahun lalu dan sudah sesuai dengan TB1. Yang ini. Kemudian saham yang dikeluarkan tahun 2024 yaitu 0, maka saldo 31 Desember 2024 tetap pada modal sahamnya sebesar 1.850.000 dan agio sahamnya tetap sama yaitu sebesar 1.106.054.000. Di sini dibuat tin mark-nya untuk tin mark modal saham yaitu bentuk tanda centang yang artinya sudah sesuai dengan kertas kerja tahun sebelumnya dan begitu juga dengan agio saham dengan tin mark centang yang artinya sudah sesuai dengan kertas kerja tahun sebelumnya. Kemudian untuk tin mark U yang artinya kutipan rapat Dewan Komisaris buku sertifikat saham jurnal penerimaan dan pengeluaran kas setelah diperiksa selama tahun 2024 tidak ada transaksi yang berhubungan dengan modal saham dan agio saham. Begitu juga dengan tin mark pada agio saham yang ini. Tanda tin mark yang ini yang artinya buku sertifikat saham telah diperiksa. Kemudian kertas kerja K akan dijelaskan oleh Rehan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kod K, yaitu laba ditahan. Di sini kita dapat saldo awalnya dari TB1 sebesar 1.099.449.400 di TB1 yang ini. Selanjutnya, ini sudah kita kasih tick mark centang, yaitu artinya sudah sesuai dengan kertas kerja tahun sebelumnya. Selanjutnya, dividen itu kita dapat dari buku 2 halaman 25 di TB1. Kita kasih tick mark U, yaitu sesuai dengan kutipan rapat pemegang saham. Selanjutnya kita kurangi dengan saldo awalnya 1.099.449.400 dikurangi dengan 31.450.000 didapatlah 1.067.999.400. Selanjutnya laba bersih tahun 2024 sebelum penyesuaian yaitu sebesar 379.660.000 didapat pada TB2 yang didapat pada TB2 yang ini 379.660. Selanjutnya saldo per 31 Desember 2024 sebelum penyesuaian yaitu sebesar kita jumlahin dari 1.067.000
999.400 ditambah dengan 379.660.000 didapatlah 1.447.659.400. Selanjutnya penyesuaian dari hasil pemeriksaan yaitu sebesar 22.092.810 yang didapat dari TB2. Selanjutnya, saldo per 31 Desember 2024 setelah penyesuaian didapatlah 1.425.566.590 dari saldo per 31 Desember sebelum penyesuaian ditambah dengan penyesuaian 22.092.810. Selanjutnya, provision for long term debt payment yaitu sebesar 950 juta itu didapat dari buku 2 halaman 24. Itu kita kasih tick mark U yang artinya sesuai dengan kutipan rapat pemegang saham. Jadi saldo akhir laba ditahan tahun 2024 didapat 475.566.590 yaitu dari 1.425.566.590 dikurang dengan 950 juta didapatlah 475.566.590. Adapun jurnal reklasifikasi yang dibutuhkan yaitu di debit retained earning sebesar 950 juta dan di kredit provision for retained earning sebesar 950 juta. Baik, selanjutnya untuk financial statement akan dijelaskan oleh kelompok 6. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kiranya penjelasan yang kami berikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Video ini akan dilanjutkan oleh kelompok 6. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.